Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi daring kita pada hari ini, Selasa tanggal 3 November 2020 jam 8 sampai jam 10 nanti. Ibu harapkan sebelum kita lanjutkan, kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita laksanakan bisa mendapatkan rahmatnya, karunia-Nya, dan kesuksesan buatmu dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita ulang masalah materi yang kemarin, yaitu kondisi fisik wilayah Indonesia pada sub pokok bahasanya poin D, yaitu persebaran jenis tanah di Indonesia. Indonesia mempunyai daratan seluas lebih kurang 2 juta kilometer persegi. Dari luas tersebut, tidak seluruhnya dapat diusahakan sebagai lahan pertanian karena permukaannya berbeda-beda. Di satu sisi, kita sering mendengar Indonesia mempunyai tanah yang subur. Namun, di sisi lain, kita juga sering dapati wilayah-wilayah yang kering dan gersang. Tanah merupakan lapisan bumi paling luar sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Tanah berasal dari hasil pelapukan batuan induk dan bahan-bahan organik dari tumbuhan dan hewan yang telah membusuk. Bahan yang menyusun tanah terdiri atas zat padat, cair, gas, dan organisme. Pelapukan batuan induk pembentuk tanah di daerah tropis sangat dipengaruhi oleh faktor suhu dan kelembapan udara. Jenis tanah yang ada di suatu tempat ditentukan oleh batuan induk, iklim, topografi, bahan organik, dan umur. Adapun jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia antara lain: 1. Tanah aluvial atau tanah endapan adalah yang terbentuk dari material halus hasil pengendapan aliran sungai di dataran rendah atau lembah. Tanah ini terdapat di pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, dan sepanjang Sungai Barito, Mahakam, Sungai Musi, Citarum, Batanghari, dan Bengawan Solo. 2. Tanah vulkanis adalah tanah yang berasal dari abu hasil letusan gunung berapi yang sudah mengalami proses pelapukan. Tanah andosol terdapat di lereng-lereng gunung api seperti di daerah Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Halmahera, dan Minahasa. Vegetasi yang tumbuh di tanah andosol adalah hutan hujan tropis, bambu, dan rumput. 3. Tanah regosol adalah tanah berbutir kasar dan berasal dari material gunung api. Tanah regosol berupa tanah aluvial yang baru diendapkan dari tanah pasir, terdapat di daerah Bengkulu, pantai Sumatera Barat, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat. Material jenis tanah ini berupa tanah regosol, abu vulkanis, napal, dan pasir vulkan. Tanah regosol sangat cocok ditanami padi, tebu, palawija, tembakau, dan sayuran. 4. Tanah kapur atau tanah mediteran adalah tanah yang terbentuk dari batu kapur yang mengalami pelapukan. Tanah kapur terdapat di daerah perbukitan kapur Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Tanaman yang hidup di daerah kapur adalah palawija, stepa, savana, hutan jati atau hutan musim. Tanah litosol adalah tanah berbatu-batu. Bahan pembentuknya berasal dari batuan keras yang belum mengalami pelapukan secara sempurna. Jenis tanah ini juga disebut tanah azonal. Tanaman yang dapat tumbuh di tanah litosol adalah rumput, ternak, palawija, dan tanaman keras. Tanah organosol atau tanah gambut adalah tanah yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan rawa yang mengalami pembusukan. Jenis tanah ini
ini berwarna hitam hingga coklat. Tanah ini terdapat di rawa Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Tanaman yang dapat tumbuh di tanah organosol adalah karet, nanas, palawija, dan padi. Tanah grumusol atau margalit adalah tanah yang terbentuk dari material halus berlempung. Jenis tanah ini berwarna kelabu, hitam, dan bersifat subur. Tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, NTT, Sulawesi. Tanaman yang tumbuh di tanah grumusol adalah padi, jagung, kedelai, tebu, kapas, tembakau, dan jati.